dan sehat selalu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke, aman selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, teman-teman boleh tanya aja apa yang mau ditanyakan sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Siap Mbak Santi, Mbak Kartini ya, Mbak Blang selamat ya. Oke. Siap Mbak An ya, siap Mbak Moms Dika. Oke, siap ya teman-teman semuanya ya. Siap Mbak Karniti ya, aman ya guys. Siap Mbak Legiem ya. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman ya. Oke, kita doa terakhir kalinya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Ustazah, ada apa tuh? Oke, sebentar ya. Oke. Ustazah, bagaimana dengan sholat fajar? Fajar itu adalah eh, fajar itu adalah qobliyah subuh. Qobliyah subuh adalah fajar. Ada dalil rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Jadi fajar itu adalah qobliyah subuh. Qobliyah itu subuh itu adalah fajar ya. Ustazah, duha bacaannya surat ad-duha cuman 3 ayat boleh nggak? 1 ayat pun boleh, nggak masalah. Wadduha, Allahu Akbar, boleh, nggak jadi masalah. Tapi ya bagusnya sih tiga-tiganya ya teman-teman ya. Oke, bagusnya sih semuanya sampai hatam sih ya. Atau baca surat yang lain juga nggak apa-apa. Ustazah, oke. Bagaimana kalau niat sholat kita doakan langsung 2 orang? Boleh-boleh saja ya teman-teman ya. Ustazah semoga istiqomah. Kalau hajat sudah terkabul saya harus melanjutkan sholat hajatnya enggak? Jawabannya tentu tidak. Sholat hajat dilakukan jika teman-teman punya hajat saja. Tapi so far kan hajat kita banyak aja ya guys. Tinggal ciptakan hajat baru aja. Kan gak masalah ya. Ustazah, oke. Aku mau, oke, siap ya. Ustazah, kok sebentar ya. Kecepatan, kecepatan. Sholat fajar beda dengan syuruk, beda banget. Fajar itu sebelum azan subuh. Fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, saat matahari belum muncul. Syuruk itu matahari muncul. Jadi fajar itu adalah qobliyah subuh dan qobliyah subuh itu adalah fajar ya. Jadi yang namanya qobliyah subuh itu ada sholat fajar itu ada dalil rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 1,5 jam dari azan subuh baru deh nanti teman-teman sholat syuruk ya. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk ya. Maka siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk maka pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh ya. Oke ya guys. Dengan syarat dia iktikaf di masjid ya lakukanlah sekali sebulan atau sekali seminggu sih ya. Ustazah, boleh nggak nyuruh anak ngapalin surat Ad-Duha? Oke, setelah hafal saya kasih hadiah. Ya, boleh-boleh saja, tidak ada masalah, Mbak. Ya, kalau syuruk dengan duha beda, beda, Mbak. Syuruk itu udah kalau syuruk itu matahari muncul belum panas 1,5 jam dari azan subuh. Kalau duha itu matahari muncul sudah mengeluarkan panas lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh ya. Oke.
Gitu ya guys. Ustazah, puasa 3 hari di setiap bulan, lalu apakah tanggalnya meski mengikuti kalender Arab? Iya dong teman-teman, aku akan ingatkan terus untuk puasa Yaumul Bid ya. Oke, aku akan ingatkan terus untuk puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid bulan ini lebih kurang tanggal 28, 29, 30 Juni. Tapi teman-teman fokuskan dulu dengan puasa Tasu'a dan Asyura aja tanggal 9, 10 Muharram, 24 sampai 25 Juni 2026 ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya guys ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Tanggal 24, 25 Juni puasa Taswa dan Asyura, betul ya. Oke. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Sholat witir baca surat-surat pendek yang lain apa harus 3 kul? Tentu tidak ya. Surat witir itu rokaat pertamanya dianjurkan ala-ala. Rokaat keduanya dianjurkan ad-duha. Rokaat ketiganya al-ikhlas, al-falak, an-nas. Kalaupun tidak, ya tidak ada masalah. Teman-teman boleh baca surat yang teman-teman hafal saja ya. Oke ya guys. Ustazah, oke clear ya teman-teman, sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, zikir bulan Muharram boleh subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim ya. Oke, gitu ya guys. Siap. Siap Mbak Patmiati. Thank you ya Mbak Patmiati ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Ya, kalau mau menahan nguap saat sholat, di saat baca Al-Fatihah, maka tahanlah di tengah-tengah wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin, tahan. Ar-Rahmanir-Rahim, tahan. Kalau menguap atau menahan di tengah kalimat, itu Al-Fatihahnya harus diulang. Contoh, Alhamdulillah, ditahan atau diuapkan, ulang lagi Al-Fatihahnya dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik. Pas Malik kemudian teman-teman tahan tuh, maka teman-teman harus ulang dari awal. Yang penting Al-Fatihahnya tidak boleh terputus. Kalau mau terputus itu saat wakaf atau saat pemberhentian ayat. Contoh batuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu nggak masalah, termasuk sendawa menangis. Tapi kalau alhamdulillah, Ar-Rahman, ya itu ulang lagi dari awal ya. Sangles itu apa Mbak Nahal? Sunglass itu apa? Kacamata yang Mbak maksud atau apa? Oke ya, gitu ya. Ustazah, niat sholat duha sekalian hajat boleh nggak? Nggak usah, satu niat, satu amal saja. Satu niat, satu amal saja ya. Jadi dalam beribadah, satu niat, satu amal saja ya. Oke. Ustazah, sholat hajat itu kapan dilakukan? Siang dan malam boleh, nggak jadi masalah ya guys. Oke. Ya kecuali habis subuh dan habis asar ya. Sholat hajat bisa dilakukan siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Ya sholat pakai kacamata boleh nggak? Ya tergantung Mbak punya kacamata. Jika kacamata Mbak menghalangi kening Mbak nempel ke sejadah, nggak boleh. Jika kacamata Mbak tidak menghalangi Mbak punya kening, ya silahkan dipakai ya. Oke, tergantung Mbak punya kacamata ya guys. Pada prinsipnya bukan kacamatanya yang jadi masalah, tapi menempelkan jidat ke sejadah. Ya tergantung Mbak punya kacamata ya. Nah gitu ya guys, semoga paham ya. Ustazah, oke, bagaimana kalau baca Al-Quran dan mewakafkan Quran? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, oke gitu ya. Membaca Al-Quran bergantian, apa harus baca basmalah lagi? Tidak. Ya, sunnah saja baca basmalah. Tidak juga tidak masalah ya. Ustazah, oke, suami nggak mau sholat berjemaah dengan alasannya surat pendeknya nggak bagus. Bilang sama suaminya, yang penting Al-Fatihahnya bagus. Ayat pendek satu ayat doang nggak masalah bang. Bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Langsung ruku, nggak masalah. Yang penting Al-Fatihahnya yang tepat. Oke, panjang pendek Al-Fatihahnya tepat, maka dia boleh menjadi seorang imam ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke siap ya. Oke. Ustazah, oke. Sholat sunat
wudu sama sholat tahiyatul masjid boleh digabung jadi jangan menggabung-gabungkan dua niat dalam satu amal. Setiap sholat itu fadilahnya beda-beda. Jadi jangan terbiasa menggabungkan dua niat dalam satu amal ya guys. Jadi tahiyatul masjid aja, sholat wudu aja. Huzaza, bolehkah sholat tahiyatul masjid di musola? Selagi musolanya itu udah diwakafkan untuk orang banyak, boleh. Contoh, musola pom bensin, musola RT, musola RW. Itu sudah dipakai oleh orang banyak, sudah diwakafkan di hadapan orang banyak. Maka boleh tahiyatul masjid di sana. Tapi kalau masjid atau musola itu belum diwakafkan, misalnya musola sekolah hanya untuk orang yang ada di sekolah atau musola di dalam rumah, itu kan musolanya belum diwakafkan, maka tidak boleh tahiyatul masjid di sana. Jadi boleh melakukan tahiyatul masjid di musola jika musolanya itu sudah diwakafkan untuk orang banyak. Semoga paham. Ustazah, oke, tapi niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musola, jangan. Niatnya tetap sengaja aku tahiyatul masjid ya. Ustazah, haid tidak boleh baca Quran, betul. Tapi kalau baca zikir pagi dan petang, kalau baca buku Majmu' Syarif, kalau baca buku doa-doa, boleh ya. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Bolehkah sholat yang ditinggalkan di kodo? Kodo itu hanya kalau ingat jumlahnya ya. Ustazah, bolehkah zikir dan sholawat tidak dihitung di luar sholat wajib? Tidak ada masalah. Tujuan menghitung zikir hanya supaya zikir di masa depan lebih baik, lebih banyak, lebih berkualitas dibanding di masa kini. Tidak ada kewajiban menghitung zikir, tapi dengan menghitung zikir biasanya zikir kita akan lebih konsisten. Itu aja sih. Oke ya guys. Ustazah, oke, suruh sama Isra sama saja ya. Oke. Ustazah, bolehkah zikir dan oke, clear ya. Ustazah, oke, afdol mana pria sholat di rumah bareng istri atau di masjid? Di masjid. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Betul sekali. Laki-laki itu sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah, memimpin sholat bersama istrinya itu bagus. Ya, sholat tahajudnya di rumah, memimpin sholat bersama istrinya, sholat duhanya di rumah, sementara sholat wajibnya di masjid, sholat witirnya di rumah. Jadi sebaik-baiknya laki-laki adalah sholat wajibnya di masjid dan sholat sunnahnya di rumah menjadi imam untuk istrinya. Oke guys, Ustazah, oke clear ya. Paham? Udah paham ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh ditaruh di musola. Soalnya setiap hari sholat berjemaah di musola. Boleh ya. Ustazah, aku ini kadang terlambat bangun. Apa masih boleh sholat jam 6.30? Wajib sholat jam berapapun Mbak terbangun, tapi hanya boleh kadang-kadang, jangan keseringan ya. Kalau keseringan nanti jadi lalai. Kalau lalai berdosa. Kalau dosa efek sampingnya luar biasa. Dosa itu membuat rezeki kita menjadi sulit. Dosa itu membuat kita sulit menjadi tenang. Dosa itu menyebabkan kita sulit mendapatkan ilmu pengetahuan. Dosa itu membuat kita jadi sulit doanya diijabah. Jadi kalau bisa jangan berdosa sih, karena dosa-dosa itu akan mendatangkan kesulitan bagi hidup kita. Ustazah, oke, kalau suami nggak pernah sholat gimana? Nggak ada gimana-gimana. Kalau dia nggak pernah sholat ya dia berdosa. Cuman dicek dulu apakah dia nggak sholat karena dia males. Kalau dia males dia fasik. Tapi kalau dia tidak mengakui sholat itu wajib, dia kafir menurut Imam Hanafi. Jadi ada orang yang nggak sholat sekedar males, dia cuman fasik. Ingatkan aja dia untuk sholat. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat karena tidak mengakui sholat itu wajib, maka dia kafir menurut Imam Hanafi dan boleh diceraikan. Ya, oke.
Tapi kebanyakan orang mengakui sholat itu wajib sih, walaupun dia males ya. Itu biasanya kalau orang tidak sholat dan tidak bisa diingatkan oleh manusia, nanti Allah yang akan mengingatkan dia itu dalam bentuk musibah, stroke, mungkin sakit, dan seterusnya. Jadi selagi masih mau diingatkan oleh manusia, lebih baik berubah. Karena kalau manusia mengingatkan kita nggak dengar, maka Allah yang akan menasehatinya dengan cara memberikan musibah. Jadi saranku selagi masih yang mengingatkan tuh istri, yang mengingati itu suami, dengarkanlah. Karena kalau Allah yang sudah turun tangan, wow, nanti jadi musibah, jadi penyakit, kanker, tumor, rumah terbakar, dan seterusnya. Oke, oke guys, Ustazah, oke, sedekah subuh dikasih ke pengamen hukumnya gimana? Aku kalau dia perempuan, aku nggak nyaranin karena nyanyi bagi wanita nggak boleh. Ya, kasih ke masjid atau ke fakir miskin. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, oke. Clear ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, Ustazah, suami udah talak 3 kali. Ya, apakah itu talak? Ya, itu talak, Mbak. Maka Mbak nggak boleh rujuk lagi dengan suami Mbak. Mbak harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah, Mbak harus berhubungan badan dulu dengan orang lain. Ya, setelah itu Mbak harus cek hamil atau tidak. Kalau hamil, tunggu anak Mbak lahir. Kalau anak Mbak udah lahir, maka tunggu Mbak diceraikan oleh suami kedua. Kalau nggak diceraikan, Mbak nggak bisa rujuk. Tapi kalau udah diceraikan, Mbak tunggu lagi masa idah Mbak habis 3 bulan. Setelah itu baru Mbak boleh rujuk ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, oke, clear ya. Oke. Oke, siap ya. Ustazah, oke. Eh, tapi kan hidayah itu datangnya dari Allah. Bagaimana kalau Allah belum memberikan hidayah? Hidayah itu dijemput, Mbak, bukan ditunggu. Kalau ditunggu namanya karomah dan karomah nggak ada lagi sekarang. Jadi hidayah itu dijemput, Mbak, dengan dia memaksakan diri dengan ibadah. Jadi orang-orang yang tidak sholat, kayak mana hidayah mau turun sementara dia tidak pengajian, sementara di tempat pengajian banyak hidayah. Dia tidak bisa pernah menonton video-video yang baik karena dalam video itu ada petunjuk. Nah, maka biasanya istrinya yang mengantarkan hidayah kepadanya untuk mengingatkan, tergantung dia mau ambil atau tidak. Jadi hidayah itu dijemput, dia tidak bisa diberikan begitu saja. Kalau hidayah itu diberikan begitu saja berarti Allah tidak maha adil. Allah itu maha adil, memberikan petunjuk kepada orang yang pantas. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, clear ya. Sebetulnya oke, doa awal tahun dan akhir tahun apakah ada tuntunan dari Rasul? Perhatikan, kalau doa itu bebas, dia tidak ada dalilnya pun boleh dilakukan, Pak. Misal, Bapak nanti mau baca doa syuro juga boleh. Bapak doa awal tahun hari ini juga boleh. Bapak doa awal tahun nanti di minggu depan juga boleh. Yang namanya doa itu tidak mesti ada sunnah atau hadisnya. Itu berbeda dengan berpuasa atau ibadah mahdoh atau ibadah sholat. Kalau sholat dan puasa itu ibadah mahdoh, harus jelas tuntutannya. Itu sebab aku sampaikan, tidak ada dalil yang kuat tentang puasa akhir tahun dan awal tahun. Makanya aku arahkan teman-teman semua untuk berpuasa Tasua dan Asyura saja. Tapi kalau untuk doa, walaupun tidak ada hadisnya, Bapak boleh berdoa kapanpun. Bedakan mana ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh. Contoh sedekah. Boleh nggak sih kita bersedekah di hari kapan kita punya mau? Boleh. Karena sedekah itu bukan ibadah mahdoh, dia ibadah ghairu mahdoh. Jadi kalau nanti teman-teman disuruh baca doa, misalnya doa Muharram atau doa awal dan akhir tahun. Kalau doa itu Pak, dia tidak perlu ada dalilnya Pak. Karena doa ma yuridukum, apa yang Bapak punya mau. Atau apa yang Ibu punya mau. Nah itu berbeda dengan puasa atau sholat. Semoga paham ya perbedaannya. Oke. Ustazah, clear ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti ada puasa Asyura, ada doanya. Atau kita punya doa misalnya doa itu bisa sumber dari hadis, doa itu bisa sumber dari Al-Quran, bisa sumber dari perkataan para sahabat ya. Jadi kalau doa itu tidak ada dalilnya pun boleh dikerjakan. Karena yang namanya doa itu apa yang kita punya mau. Semoga tahu beda antara doa dan ibadah yang mahdoh ya.
Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke clear ya. Setelah tawaf wada, azan kubu berkumandang, apa masih boleh sholat di Masjidil Haram? Nah, teman-teman mesti sholat wajib boleh, setelah itu langsung berangkat ya. Nggak selesai-selesai umrohnya Mbak Nahal dari bulan lalu. Oke ya guys, Ustazah kalau suami sudah diingatkan berkali-kali untuk sholat tapi nggak ngefek, istri harus gimana? Jawabannya istri mengingatkan dengan kondisi yang insidental. Jadi tidak harus setiap 5 kali sholat mengingatkan, nanti dia malah marah. Ada dalil khotibun nas biqadri ukulihim ya, kita ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasa. Artinya kalau dia nggak mau ya ditunda, boleh diingatkan lagi setelah 3 hari atau cari waktu yang tepat dan seterusnya. Oke ya guys, clear ya. Oke, semoga paham ya teman-teman ya, apa beda ujian dengan musibah? Ujian Allah berikan kepada orang yang taat. Saya sholat kok rezeki saya susah juga. Saya sedekah tapi kok saya masih sering kena musibah. Saya udah taat, udah ajarkan anak saya masuk pesantren, udah ajarkan anak saya mengaji, tapi kok dia durhaka juga. Itu ujian. Ujian Allah berikan kepada orang yang rajin ibadah untuk menguji apakah ketika diberikan ujian dia tetap taat atau tidak. Sementara musibah diberikan kepada orang yang berdosa. Kau tak sholat ini pahala. Ya kau tak ibadah, maaf kau tak sholat ini rezeki. Kau tak ibadah ini rezeki. Kau tak zakat ini rezeki. Sampai kapan? Sampai nanti Allah kasih musibah. Beda. Musibah untuk orang yang jahat. Kemudian ujian untuk orang yang baik. Oke? Jadi kalau teman-teman rajin sholat tapi nasib tidak berubah. Kemudian teman-teman rajin sholat kemudian takdir tidak berubah. Maka Mbak boleh melakukan itu namanya ujian ya. Tetaplah berkata pada Allah, ya Allah apapun kondisinya aku tetap akan lebih taat. Seperti itu ya. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, oke. Sholawat tunjiat. Apa itu tunjiat? Munjiat kali. Oke ya, Ustazah, oke ya. Boleh nggak sholat wudhu sama sholat sunnah lainnya di masjid karena rumah jauh? Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Jadi sholat subuh di masjid karena sholat wudhu di masjid karena rumah jauh nggak jadi masalah ya guys. Oke ya. Ustazah, baca Quran yang ada artinya apa boleh dibaca waktu haid? Sebagian ulama mengatakan boleh dan boleh dibaca tanpa berwudu. Kalau teman-teman khawatir bisa baca di buku doa-doa saja atau dibaca di uh, surat-surat pilihan. Itu jauh lebih aman ya. Oke ya guys. Oke. Ustazah, oke siap ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga teman-teman sehat selalu di sana. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, Ustazah, oke. Setelah tawaf wada, bolehkah saya berzikir di masjid? Jangan. Kalau udah tawaf wada, itu tawaf perpisahan, segeralah meninggalkan kota Mekah. Ya, teman-teman boleh pergi naik bis dan tinggalkan kota Mekah. Ya, jadi tidak boleh berlama-lama lagi di dalam Masjidil Haram. Makanya kalau udah mau tawaf wada, itu biasanya ngambil waktu lapang. Yang pertama tidak mepet azan. Yang kedua di waktu yang sangat lapang biasanya tour leadernya akan seperti itu. Jadi jemaahnya tawaf, setelah itu langsung naik bis dan langsung meninggalkan kota Mekah. Karena tawaf wada sangat dianjurkan meninggalkan kota Mekah. Atau kalau nggak mau ya jangan tawaf sama sekali. Kan tawaf wada itu sunnah. Kalau kira-kira masih banyak mencela-mencele, masih banyak yang satu pergi jajan, yang satu mau zikir, yang satu masih mau tawaf, yang tour leader yang lain masih nganga-nganga, ya nggak usah aja tawaf wada. Ya kan daripada tawaf terus tawafnya batal. Paham nggak teman-teman ya? Misalnya nih jemaahnya patuh semua nih, maka tour leadernya akan bilang, kita tawaf wada ya, ingat ya setelah tawaf harus langsung naik bis. Nah, tapi kalau jamaahnya itu mencela-mencela guys, ada yang tetap belanja, ada yang beli ini, tuh biasanya aku secara pribadi tidak mau tawaf wada. Percuma, nanti batal juga. Oke? Nah, clear ya teman-teman ya.
Oke, gitu ya, paham ya? Percuma, pergi-pergi kemana-mana kan. Nah, udah habis tahuwadah dibawanya zikir, alamak Jang, ya. Habis tahuwadah iktikaf pula dia, alamak. Habis tahuwadah masuk pula dia ke Hijr Ismail, oleh. Habis tahuwadah belanja pula dia beli sejadah, amsyong ya. Jadi aku lihat karakter nih jamaah biasanya. Kalau mereka itu, eee kalau mereka itu patuh-patuh biasanya ada tauq wadah, kalau enggak mendingan enggak usah. Oke ya guys, gitu. Tauq wadah itu tawaf perpisahan, kita tawaf 7 kali sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Oke, marahin TL-nya Za. Sehat selalu ya guys, sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, Ustazah, kalau lagi susah air, wudhunya ngambil air pakai gayung nggak masalah ya Mbak? Menurut Imam Hanafi, boleh wudhu pakai gayung, tidak harus di air yang mengalir ya. Oke, oke, aman ya guys. Nyimak Ustazah, siap ya. Ustazah, ada apa? Panggil-panggil. Oke. Oke, madu akasia diabetes boleh, ya banyak yang sembuh sudah. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, kalau kaget aku ucap apa? Kalau kaget sebut namaku aja, salah. Kalau kaget itu ucapnya adalah la haula wala quwata illa billah. Oke. Kalau kaget ucapnya la haula wala quwata illa billah ya. Oke ya guys ya. Nah, gitu ya. Ustazah, sholat sunnah bisa digabung jadi 2 rakaat enggak? Sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa? Maksudnya sholat sunnah apa nih? Digabung niatnya. Contoh, sengaja aku sholat sunat duha plus sholat hajat plus istikharah itu nggak bisa. Satu niat, satu amal saja ya. Satu niat, satu amal saja ya. Karena setiap sholat itu kan fadilahnya beda-beda ya Mbak. Nah, setiap sholat itu fadilahnya beda-beda ya kan. Nah, gitu kan. Ada yang sholat sunat itu fadilahnya mengampunkan dosa, itu sholat taubat, ya kan? Ada yang sholat sunat itu fadilahnya adalah mengangkat apa? Menjawab hajat, itu sholat sunat hajat ya, dan seterusnya ya. Ya, oke. Ustazah, oke, yang dengar bingung Zah, kaget, siap ya. Oke. Ustazah, oke, bolehkah mengamalkan sholawat Nabi untuk memohon sesuatu sama Allah? Jawabannya boleh. Ya Allah, saya baca sholawat. Dengan sholawat ini, lapanglah kuburan orang tuaku, ya sehatlah badanku, ya taubatlah anakku, itu boleh. Itu namanya wasilah, ya. Oke, oke, clear ya. Ustazah, boleh nggak sholat zuhur sekalian sholat asar? Oke, sholat zuhur sekalian sholat asar. Jamak maksudnya. Kalau jamak boleh, kalau perjalanannya lebih dari 85 kilometer. Tapi kalau di rumah doang, zuhur sekalian asar ya nggak boleh Mbak. Karena setiap sholat itu punya jadwalnya masing-masing Mbak ya. Oke. Gitu ya guys. Nah, Ustazah, oke. Oke, jadi setelah tawaf wadah sebelum pulang ke Indonesia, jadi tetap di hotel ya, nggak boleh belanja. Pasti langsung naik bis Mbak, menuju Jeddah atau menuju airport. Jadi tawaf wadah tuh kayak gini cuy, ya, hayo semuanya turun di lobi, semua barang udah masuk ke dalam bis, tinggal badan kita aja lagi. Yuk kita tawaf yuk, yuk yuk yuk. Tawaf kita 7 kali, 7 kali. Sudah, yuk 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 yuk, langsung naik bis, tinggalkan kota Mekah, nggak ke hotel lagi, udah check out. Ya nggak boleh. Jadi kalau tawaf wadah tidak boleh lama-lama di kota Mekah. Paham nggak kira-kira?
Nah, kalau ada tawaf wada, tapi barangnya belum siap, masih di kamar. Nah, itu salah tuh leadernya. Tidak boleh. Ya. Oh, itu tawaf terakhir Zah. Iya, ya. Makanya kalau seandainya jemaahnya nih, kan misalnya hari ini kita pulang nih jam 2 siang. Kita mau pergi nih ke airport jam 2 siang. Nah, kalau tawaf wada itu tidak ada dalam agenda, karena hukumnya sunnah, dia tak wajib itu, nggak wajib sunnah. Tuh leader itu dia kalau serius dia akan lihat tuh, ini jemaahnya kira-kira masih pada pengen belanja nggak? Ini wah wajah-wajahnya wajah mau beli parfum Mekah. Oh ini wajahnya mau beli tumbler. Masih aja pengen belanja. Masih aja pengen sholat, masih aja pengen itikaf. Itu biasanya ndak usah pakai tahwada. Tapi kalau tuh leadernya menawarkan, mau tahwada nggak? Kalau tahwada syaratnya setelah tahu langsung naik bis, langsung bertolak. Itu bisa. Ya, kadang-kadang setelah tahwada dia duduk aja di Ka'bah itu lalu dia kemudian berdoa itu nggak boleh. Jadi harus diingatkan jamaahnya, nggak bisa dibiarin. Karena tahwada itu harus segera meninggalkan kota Mekah. Paham nggak kira-kira? Ustazah kami kemarin habis tahwada masih banyak yang iktikaf Zah, TL-nya nggak ngasih info. Ya itu salah, nggak boleh. Harus diingatkan jemaahnya di grup saat briefing. Kita tahwada, kita berangkat jam 2, nanti sholat zuhur bersama. Setelah itu kita kumpul di sini, kita taf 7 kali, rame-rame langsung kita ke bis. Jangan mampir-mampir lagi. Langsung ke bis, langsung kita keluar kota Mekah. Kalau tidak, tahwadanya batal ya. Tawaf wada batal ya. Sehat selalu ya, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya teman-teman ya. Oke. Clear ya guys, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke. Kalau TL-nya suruh tahwada kita nggak mau nggak apa-apa. Nggak masalah. Ngapa? Mau ngapain mbak? Mau nyari sejadah. Kayak nggak ikut tahwada ya nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Oke ya guys, kita lanjut ya. Ustazah, oke, kami habis tawaf masih tidur-tiduran di masjid. Mantap kali ya. Ya, habis tawaf wada masih tidur-tiduran. Siap. Enggak boleh. Ya, kayak mana jawabnya ya? Ya, kayak gitu ya guys ya. Kita lanjut ya. Oke. Oke, aman ya. Ustazah, oke, clear ya. Banyak yang belum paham, Za. Iya, benar sih. Hmm, Oke, oke ya, siap ya. Batalin tahwada bisa nggak, Za? Bisa. Kentut batal ya, kecuali ambil wudhu lagi, lanjutkan tawafnya ya. Oke. Ustazah, terus sholat saya itu saya gabung-gabungkan. Nggak usah digabung-gabung sholatnya. Sengaja aku sholat duha, tahiyatul masjid, sholat hajat, istiqoroh. Nggak usah digabung-gabung. Satu niat, satu amal saja ya teman-teman ya. Habis tawaf sholat berjemaah nggak masalah. Habis itu jangan lama-lama itikafnya ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman. Sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, Ustazah, oke, kalau saya sedih saya baca apa? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Oke, Ustazah, iya, satu niat, satu amal ya. Ustazah, kalau ngaji pas tengah Al-Quran lama nggak dibaca, apa harus dilanjutkan? Bebas aja. Mau diulang dari awal boleh, mau dilanjutkan bacaannya juga boleh ya. Clear ya? Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke, siap Mbak Istati ya. Oke. Kalau suami nggak sholat ya berdosa. Ya, kalau ada di rumah kita itu orang yang tidak sholat, maka diangkat keberkahan dalam rumah itu ya. Ustazah, oke habis tawaf wada balik ke hotel karena pengen ambil air zam-zam untuk minum. Boleh, yang penting mbak intinya bersegera.
bersegera keluar dari kota Mekah. Ya nanti masuk bis pun nggak langsung pergi kok itu, ya kan nunggu-nunggu ini dulu, nunggu tour leader-nya dulu, tapi nggak boleh, mencela-mencele lagi ya, segera masuk ke hotel, mau ngambil barang tertinggal nggak apa-apa, tapi bersegera. Makanya biasanya tahu wada itu, setelah ujung banget pas mau keluar kota Mekah, nggak apa-apa Mbak ya. Ustazah, oke. Aku udah aku udah bulanan tuh sebulan nggak sholat. Ngapa? Haid terus, sebulan jangan nggak sholat, haid terus. Ya, nggak boleh sholat hanya 15 hari. Hari ke-15 itu istihadah ya, oke. Jadi sebulan nggak sholat. Karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys, siap ya. Yuk kita mulai yuk. Teman-teman boleh tanya aja apa yang teman-teman pengen tanya sambil kita mulai ya, teman-teman ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya, siap ya, siap. Silahkan, silahkan, siap Mbak Das ini ya, silahkan yang mau nanya-nanya ya. Oke, kita mulai boleh ya guys, siap ya Mbak Tia, Mbak Maria Tia, ya siap ya. Oke, siap Mbak Parsi, aku lanjut ya. Oke, Ustazah, ya, baca Quran di HP, aku mulai ya, bismillah. Baca Quran di HP tanpa wudhu gimana? Nggak masalah. Baca Quran di HP tanpa wudhu tidak ada masalah. Karena yang wajib wudhu itu hanya ketika kita membaca mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu jumlahnya 30 juz dan seluruhnya berbahasa Arab. Jadi kalau teman-teman lihat Al-Quran, 30 juz seluruhnya berbahasa Arab itu mushaf. Maka tidak boleh dipegang saat haid maupun tanpa wudhu. Tapi kalau dia ada terjemahan, kemudian dia perjus ya, atau kemudian dia ada latinnya, atau sekedar buku-buku doa, atau zikir pagi petang, atau misalnya Majmu' Syarif, masih bisa dibaca haid, masih bisa dibaca tanpa wudhu ya. Oke, aman ya guys, sehat selalu semuanya di sana ya. Kita lanjut ya. Ustazah, oke, ya kodos. Qada sholat pada waktunya, itu pun kalau Mbak benar-benar ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat nggak bisa dan nggak bisa karena males kodo dalam perjalanan kodo itu nggak bisa. Sholat tidak semudah itu untuk mengkodonya. Kalau dalam perjalanan Mbak boleh sholat di mobil, kalau sakit Mbak boleh sholat baring, ya. Jadi kodo itu tidak mudah, ya. Jadi jangan diandalkan kodo untuk menghapus dosa meninggalkan sholat, hampir tidak bisa, ya. Kita lanjut ya. Ustazah, oke. Saya baca Al-Kahfi terbata-bata, jadi nggak selesai seharian. Boleh digabung di hari Sabtu, maka tidak ada masalah sama sekali ya. Boleh-boleh saja ya guys, oke ya. Nah, baca Quran terbata-bata sendiri hukumnya apa? Nggak usah khawatir, Mbak, yang penting baca aja. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watata'to, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca ya. Oke. Oke, clear ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah ya. Ustazah, oke. Baca surat Al-Muluk sambil tiduran boleh nggak? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke. Ustazah, apa umroh ada zakatnya? Nggak ada ya. Oke. Ustazah, ziarah ke makam baca ayat kursi boleh nggak? Boleh banget ya. Wah, baca ayat kursi, zikir-zikir pendek, itu boleh-boleh saja ya. Ustazah, baca Al-Kahfi harus sampai akhir ayat atau dibaca semua pada hari Jumat. Al-Kahfi itu diusahakan hatam dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib ya guys. Nah, siapa yang menghatamkan Al-Kahfi maka dia akan dilindungi dari dosa dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Atau siapa yang sekedar membaca 10 ayat pertama Al-Kahfi maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal dan dimudahkan menuju Baitil Atiq,
menuju umroh ya. Ustazah, boleh nggak baca Al-Kahfi sambil tidur? Teman-teman perhatikan, baca Al-Quran kalau pinggangnya sakit sambil tidur nggak ada masalah Mbak. Mau sambil duduk juga nggak masalah. Ada dalil, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Kayak gitu ya. Oke. Clear ya, oke aman ya guys. Ustazah, oke kalau nggak sengaja kena guguk sholat, kena mulutnya guguk ya batalkan sholatnya ya. Coba disama ya 1 kali tanah dan 6 kali air ya. Gimana kalau bulan Muharram ini saya awali dengan Bismillah puasa Daud ya itu pilihan Mbak. Kalau Mbak mau bagus-bagus aja ya. Ustazah, gimana gerakan sholat salam terakhir? Maksudnya gimana? Kalau mau mulai puasa Daud nggak ada masalah guys ya. Apa hukumnya makan dari uang haram? Hukumnya haram. Alamak, jangan manusia ini. Apa hukumnya makan dari uang haram? Hukumnya haram cuy. Oke, aku udah serius nih. Hei masih pagi, aku udah serius ini. Apa hukum makan dari uang halal? Halal. Apa hukum makan dari uang haram? Haram. Apa hukum makan dari uang syubhat? Syubhat. Apa hukum sholat sunnah? Sunnah. Apa hukum puasa wajib? Wajib. Begaduh aja pun dari tadi. Apa hukum sholat sunnah? Sunnah. Alamak. Udah pada mandi belum guys? Oke, kita lanjut ya. Apa hukum sholat? Alamak. Ya, apa hukum makan uang haram? Haram. Apa hukum puasa wajib? Wajib. Apa hukum puasa sunnah? Sunnah. Apa hukum sholat wajib? Wajib. Hahaha. Thank you ya teman-teman ya, bercanda ya. Udah serius nanya, ustazah gitu aja jawabnya. Ya gitu jawabnya, apa hukum makan uang haram? Haram ya. Kita lanjut ya guys ya, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Ustazah udah mandi? Udah mandi. Teman-teman udah mandi ya. Kita lanjut ya guys. Oke ya. Ustazah, anak susah sholat ya diajak. Nggak ada yang mudah, mana ada yang. Jadi gini, ketika kita mengingatkan anak, kita khatibun nas biqadri uqulihim. Kita ajarkan jangan jauh-jauh, sini sedikit dekat ya. Kita ajarkan sesuai dengan kemampuannya. Khatibun nas biqadri uqulihim ya. Kita ajarkan sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan bahasanya dia. Dan kemudian kalau seandainya dia nggak mau juga, wajadilhum billati iya ahsan. Maka bantah dia dengan bantahan yang baik. Dan yang paling penting wala taqnatu mir rahmatillah ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat ya. Kita lanjut ya. Ustazah, kurban ibu dan anak ayah makan dagingnya bebas ya, boleh makan dagingnya ya. Ustazah, oke clear ya. Oke. Anak saya lebih rajin sholat ke masjid daripada ayahnya. Siap ya. Oke, kita lanjut ya guys. Masya Allah ya. Oke, Ustazah. Apa hukum kurban nazar? Hukumnya wajib ya. Oke. Apa hukum kurban nazar? Hukumnya wajib. Ya. Oke ya guys, Ustazah kalau zikir sambil tiduran boleh, ada dalil ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, gitu ya. Kak, bagaimana jika orang memakan dari hasil nipu dengan modus pinjam tapi niatnya nipu? Ya, hukumnya berdosa sih ya. Makanya teman-teman, kalau mau terhindar dari orang yang nipu, dari orang yang hipnotis, dari orang yang kerjasama bodong, ya investasi bodong, terhindar dari kejahatan makhluk ya. Nah, itu doa ya. A'udzu bikalimatillahi tammati minasyarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Supaya kita terlindung dari kejahatan-kejahatan hipnotis, menipu ya, kemudian orang-orang yang mau jahat. Nah, gitu kita harus berlindung ya. Nah, ini dia ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk gitu ya guys, gitu ya. Oke.
Ustazah, itu dihafal, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, oke, witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, clear ya. Ayat ruqyah airnya disiramkan sekeliling rumah, syirik nggak Ustazah? Ya syirik, kalau air ruqyah itu diminum, kalau kita habis ruqyah sih ya. Ustazah, oke, aman ya guys? Siap, kita lanjut ya. Apa hukumnya kalau bagi hasil dari pinjaman? Bagi hasil nggak masalah, uang bagi hasil mau dia pinjam ya itu urusan dia. Ya kita boleh saja menerima bagi hasil itu ya. Sedekah subuh diberikan ke suami untuk servis motor boleh, termasuk sedekah ke suami juga ya. Tapi jangan ke suami terus, semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, semakin besar juga fadilah buat kita ya. Ustazah, boleh nggak surat Al-Muluk membaca sembari tiduran? Boleh. Oke, Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Kalau aku udah ngetik tapi nggak dibaca, cuma diganti bahasanya bisa jadi ke-filter sama TikToknya ya. Ustazah, apakah anak tiri wajib membayar hutang ibu tiri yang meninggal? Jawabannya adalah sebenarnya tujuannya itu bukan kewajiban. Misalnya aku punya orang tua aku meninggal, aku wajib membayarnya. Bukan wajib sih guys, tapi aku ingin meringankan beban hidup orang tuaku nanti di padang mahsyar, maka aku ganti hutangnya. Tapi kalau seandainya aku nggak bantu, aku nggak apa-apa. Cuma orang tua aja yang kasihan gitu sih. Jadi bukan kewajiban hutang orang terus dilimpahkan ke kita. Islam tidak seperti itu guys. Nah cuma supaya orang tua itu nanti dia nggak kenapa-napa, maka nanti akhirnya dia kenapa-napa, maka kitalah yang membantu dia ya. Oke. Ustazah, kakak saya diruqyah katanya ada kuntilanak di badannya. Kalau nggak ada problem nggak usah diruqyah Mbak, apalagi dengan orang yang salah ya. Bolehkah memaafkan orang yang zolim tanpa berjabat tangan? Boleh, nggak jadi masalah ya. Baca Al-Muluk setelah selesai Isya boleh nggak? Boleh ya. Ustazah, oke ya. Gimana caranya menghindarkan rumah dari sihir? Teman-teman boleh baca ayat-ayat ruqyah atau puterin murotal ruqyah di rumahnya. Kalau belum kena sihir maka boleh ruqyah mandiri. Ambil wudhu lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok atau pakai mukena, bentang sejadah. Lalu kemudian baca ayat-ayat ruqyah ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286. Nah, teman-teman baca. Ya dilakukan sekali seminggu, dua minggu 1 kali dan seterusnya ya. Apa hukumnya minum air yang dizikirkan? Boleh saja, kalau pakai air boleh, daun boleh. Yang tidak boleh itu adalah kita seperti bedah ayam, bedah kodok, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar air tidak ada masalah. Boleh Mbak Rina, setelah ini Mbak Rina ya. Ustazah, oke. Oke. Oke, clear ya. Kalau uang sedekah subuh buat kondangan boleh Mbak. Intinya sedekah subuh itu sesuatu yang kita berikan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat ya. Oke, gitu ya Ustazah. Sholat duha 4 rakaat 1 kali salam atau 2 kali salam bebas. Sholat duha itu 4 rakaat 1 kali salam atau 2 kali salam bebas. Kalau mau 1 kali salam boleh aja. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Ustazah tolong jelaskan apa saja yang makruh. Wah, banyak. Siap nggak dengerinnya? Kalau makruh itu dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Cuman sangat banyak hal makruh yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau siap dengarnya tulis siap dulu karena akan banyak kagetnya nanti ya. Oke, suami oke. Nah, gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke, clear ya. Sholat sunnah langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Benar sekali, siap ya. Oke, perhatikan yang makruh ya. Makruh itu berarti dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih bagus ya. Satu.
Makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Jadi kalau teman-teman minum lalu atau teman-teman makan itu makruh, jangan dihembus ya, nyuapin anak jangan dihembus. Yang kedua, ini dalam hal makan dulu, makruh hukumnya minum air lebih dari 3 tegukan. Jadi glek-glek-glek cabut lagi, glek-glek-glek cabut lagi, glek-glek-glek cabut lagi. Nggak boleh glelelelelelek, nah itu nggak boleh. Glek yang 4, 5, 6, 7 itu makruh. Makanya Rasulullah itu menyarankan minumnya caranya gini, aku cuekin komentar bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim, minum glek cabut alhamdulillah. Bismillah, minum cabut alhamdulillah. Lalu sahabat berkata, gimana kalau aku haus? Rasulullah berkata, kau boleh 3 kali tegukan tetapi jangan bernafas dalam bejana. Jadi kita glek-glek-glek tapi nggak boleh berngambil nafas di dalam bejana. Oke, maksimal 3 kali. Nanti kalau mau ya minum lagi 3 kali, minum lagi 3 kali. Makruh hukumnya misalnya makan bercepat. Makruh. Makruh hukumnya makan sambil berdiri. Nah, itu standing party jangan lakukan. Nah, banyak-banyak dalam tidur misalnya. Oke, makruh hukumnya memulai tidur dengan telungkup dan telentang. Jadi mulai tidur itu miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Nih aku miring ke kanan, nah layar itu adalah kiblat ya. Kemudian makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi. Jadi jangan bernyanyi di kamar mandi atau juga nggak boleh teman-teman menggunakan sisir yang sudah patah. Jadi kalau teman-teman bersisir menggunakan sisir yang sudah patah itu juga hukumnya makruh. Allah tidak suka. Ya jangan menjahit pakaian di badan lagi dipakai terus dijahit di bawah itu nggak boleh. Jangan juga makan minum di gelas yang sudah sompel atau kuali yang sudah rusak. Nah itu menyebabkan kefakiran bahkan makruh. Jadi nggak sekedar makruh tapi menyebabkan kemiskinan. Menjadikan kain lap atau baju bekas sebagai kain lap bukan cuma makruh tapi menyebabkan kemiskinan. Jangan tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya. Itu juga makruh dan menyebabkan kemiskinan. Banyak sekali yang makruh itu ya guys dibanding yang haram lebih banyak yang makruh. Jadi jangan teman-teman melakukan yang makruh. Jangan tidur habis subuh. Hanau ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Jangan tidur sebelum isya ya. Nah, tidur sebelum isya yakrahun naum qablal isya. Allah tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya ya. Kayak gitu ya guys. Nah kalau bajunya sobek nggak boleh dipakai kain lap. Kalau kain lap tuh pakai handuk aja atau beli aja kain lap kan murah aja ya. Kalau sudah terlanjur ya sudah nggak jadi masalah. Ya gimana lah pasti banyak yang terlanjur. Ada lagi makruh di dalam sholat. Makruh hukumnya menahan kentut. Jadi kentut itu dibuang. Kalau ditahan makruh Allah tidak suka. Makruh hukumnya melihat ke atas di dalam sholat. Salat Allah makruh. Sholat itu lihat ke tempat sujud, lihat ke atas makruh. Makruh hukumnya menguap di dalam sholat. Jadi kalau nguap itu kalau bisa ditahan. Ya, makruh hukumnya mengantuk dalam sholat. Jadi kalau ngantuk itu sebelum sholat bagusnya dihilangkan dulu kantuknya. Nah, makruh hukumnya misalnya menutup bibir di dalam sholat. Jadi sholat itu bagusnya nah ya bersuara berbisik sampai telinga kita mendengarkan kita ya. Oke, ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Nah jadi itu makruh ya. Jadi banyak sekali yang makruh ya. Oke, ustazah jadi pakaiannya gimana? Pakaiannya ya boleh dibuang saja ya. Ketiduran habis maghrib nggak apa-apa, tapi jangan dibiasakan ya. Itu menyebabkan kefakiran. Oke, nah ustazah, oke clear ya. Oke. Hukumnya puasa 9 bulan Muharram. Oke, jadi tanggal 9 Muharram itu nanti kita puasa Tasu'a, tanggal 10 Muharram itu puasa Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Hadis riwayat Muslim. Lalu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang kau tahu tentang puasa Asyura ya Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Yukaffiru sanatal madiyah," yaitu
adalah diampunkan dosa atau yukafir ya, atau menutupi dosa setahun yang lalu. Sebenarnya puasa Asyura sudah dilakukan pada masa Nabi Musa ketika Nabi Musa berhasil selamat dari kejaran Firaun. Lalu Nabi Musa berpuasa Asyura. Lalu pada masa Rasulullah, orang Yahudi juga berpuasa Asyura. Rasulullah berkata, kami yang pantas melakukan puasa Asyura karena Nabi Musa itu nabi kami. Lalu Rasulullah melakukan puasa Asyura. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa puasa Asyura? Tadi hadis yang aku baca, yukafirus sanatal madiyah, diampunkan dosa engkau 1 tahun yang lalu. Lalu sahabat nanya lagi, ngapain kita puasa Asyura sementara orang Yahudi juga puasa Asyura? Apa kata Rasulullah? Oke, untuk membedakan diri dari orang Yahudi, kita tambah satu lagi tahun depan puasa Tasu'a. Tasu'a itu sekedar membedakan diri dari orang Yahudi saja. Maka tahun depan Rasulullah tidak ada lagi puasa, tidak jadi berpuasa Tasu'a karena keburu meninggal. Tapi Rasulullah telah menganjurkan puasa Tasu'a, ya, Tasu'a dan Asyura. Jadi sepanjang bulan Muharram, puasa yang dianjurkan itu adalah Tasu'a dan Asyura. Tidak ada dalil khusus tentang puasa 1 Muharram atau 30 Zulhijjah. Jadi saranku teman-teman pergi ke puasa-puasa yang masyhur saja, yaitu Tasu'a dan Asyura. Nah, 11 Muharram tidak ada puasa. Paham ya teman-teman? Nah itu dia. Jadi kita tuh harus membedakan diri kita loh dari orang Yahudi. Kenapa orang Islam itu cukur kumis rapikan jenggot? Karena orang non muslim panjang kumis panjang jenggot, ya kan? Kenapa kita harus jangan tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya? Dan sebelum zuhur. Karena orang Majusi menyembah matahari tuh di 3 waktu itu. Habis subuh orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Habis asar orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Jam 12 tepat siang orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang di atas kepala. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, siapa yang ikut ajaran satu kaum dia bagian dari kaum itu. Maka tidak boleh sholat di 3 waktu itu. Itu sebab tidak boleh meniup lilin menggunakan mulut karena itu adalah orang syariat agama Nasrani yang berdoa menggunakan lilin dan dihembus. Jadi kalau ulang tahun tak boleh pakai lilin, haram ya. Ustazah, oke, suami sakit nggak mau sholat katanya nggak kuat. Ya ingatkan saja, sholat kan boleh baring mbak. Sholat apa dia? Alladzina shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk mbak, ya. Suruh dia sholat duduk aja ya. Saya sudah minta maaf sama orang tapi dia diam aja, abaikan saja. Yang penting kita sudah minta maaf ya. Sholat duha jam 7 boleh tidak? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya guys. Oke ya. 2,5 jam dari azan subuh ya sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya guys. Puasa 1 Muharram itu tidak ada dalil yang kuat ya guys. Oke. Clear ya teman-teman, paham ya. Tanggal berapa puasa Tasu'a dan Asyura? Ya 24-25 Juni 2026 ya. Ustazah, kalau sedekah subuh tanpa suami tahu gimana? Kalau itu uangnya uang mbak gak wajib kasih tahu suami ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke. Saya udah menikah 23 tahun ya, ekonomi aman tapi ada hal yang mengusik hati saya. Apa? Ya apa, cari tahu lah guys. Apa? Cari tahu apa? Kayak nongkrong kok di kedai kopi apa? Apa yang mengusik hati? Nggak usah pusing-pusing hidup nih guys. Banyak istighfar ya. Kemudian banyak berzikir ya kan. Nah nggak usah pusing-pusing, hidup ini cuma sekali, terlalu indah untuk dipusingkan. Orang Islam ini nggak ada yang boleh khawatir guys. Dia tawakal akan masa depan. Dia bersyukur apa yang ada sekarang. Kalau ada yang nggak suka sama dia, dia tenang. Karena dia tahu nggak semua orang harus menyukai dia. Ya dia
enak, nggak ada suntuknya. Kalau suntuk ya dia buka zikir pagi dan petang. Kalau lagi resah ya dia buka Majmu' Syarif. Kalau lagi galau ya dia baca Al-Quran. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain ya dia sholat. Oh, Islam itu terlalu indah. Kalau kita punya ilmu, hidup ini terlalu bahagia, guys. Untuk kita jadikan pusing. Kasihani diri, cintai diri. Jangan biarkan kita pusing pada sesuatu yang kita sendiri yang buat ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Kalau bangun jam setengah 6 bagaimana sholat subuhnya? Wajib sholat jam berapapun Mbak kebangun ya Mbak. Ustazah sholat duduk bersila boleh? Boleh aja. Kalau Mbak kakinya sakit nggak bisa di kayak gini atau nggak bisa selonjor Mbak sholatnya bersila nggak masalah Mbak. Ya tergantung Mbak punya mau ya. Sholat itu yang penting Mbak bisa. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk ya. Oke. Oke, ya, menurut Islam, oke, peringatan 4 bulan kehamilan nggak ada. Kalau Mbak mau syukuran silahkan, tapi Islam tidak memerintahkan ya. Kapan waktu terbaik sholat duha? Jadi sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Yang paling baik saat matahari sudah terik, ya jam 8 ke jam 9 saat matahari sudah terik. Kalau dalam ada hadis dikatakan saat anak unta itu udah bangkit dari tempat tidurnya, artinya saat sudah panas kayak gitu. Anak unta itu kan suka duduk di padang pasir tuh. Nah lalu anak unta itu dia udah pergi tuh. Karena panas dia udah pergi. Nah itu waktu duha. Jadi orang-orang Arab dulu nggak ada jam. Jadi dia untuk menentukan sholat duha dia tengok aja anak unta di depan rumahnya. Oh udah betul duh nih si anak unta ini. Berarti udah masuk waktu duha. Gitu dulu ya guys. Kayak gitu ya. Dulu kan nggak ada jam ya kan guys. Oke. Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan dikasih ke guru boleh nggak jadi masalah. Makanya kapan seorang wanita boleh sholat? Ya kalau dalam hadis ketika suaminya pulang dari sholat duha. Karena nggak ada jam, nggak ada azan, nggak bisa lihat posisi matahari ditunggunya dulu suaminya pulang. Sholat zuhur saat sholat Jumat. Kalau sekarang nggak perlu lagi nunggu suami pulang. Udah masuk waktu zuhur ya sudah berarti Mbak sudah bisa sholat walaupun suami Mbak belum pulang-pulang. Oke. Ustazah, kalau sholat taubat dikerjakan dari jam berapa? Sholat taubat itu termasuk jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Kecuali habis subuh dan habis asar nggak boleh ya. Ustazah Nabi lagi, alamak Jang, Nabi lagi guys, fokus, ambil nafas, tahan ya. Ini bulan Muharram, banyak sekali berkah yang Allah berikan kepada Nabi di bulan Muharram. Kayaknya ini mbaknya minta Nabi terus guys. Ya coba fokus ya, banyak sekali berkah yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi di bulan Muharram. Yang pertama, masih ingat? Diciptakannya Nabi Adam dan Hawa di bulan Muharram. Disembuhkannya Nabi Ayub dari sakit kulitnya itu di bulan Muharram. Disembuhkannya Nabi Yakub dari sakit butanya di bulan Muharram. Ditemukannya Nabi Yusuf setelah dihilangkan oleh saudaranya di bulan Muharram. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan di bulan Muharram. Ya, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun di bulan Muharram. Ya, diselamatkannya Nabi Ibrahim karena ingin dibakar oleh Raja Namrud di bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah di bulan Muharram. Gitu guys. Diundang makan 9-10 Muharram, mana yang didulukan tergantung lauknya Mbak. Kalau Mbak suka lauknya ya Mbak batalkan. Kalau Mbak nggak suka Mbak lanjutkan. Kalau aku sih milih puasa Mbak ya, tapi aku nggak bisa juga memaksakan Mbak tidak puasa karena hukumnya nggak wajib ya. Oke gitu ya. Ustazah, aku puasa Asyura terus ada undangan arisan, tergantung Mbak punya lauk. Ya, boleh dibatalkan, boleh tidak. Saran Ustazah ya, jangan dibatalkan lah. Ya. Ustazah, oke, betul. Bulan Muharram banyak sekali keberkahan ya. Oke. Ustazah, siap ya. Oke. Oke, siap ya. Ustazah, oke. Aku pengen otak kayak Ustazah kok gak bisa-bisa. Pinjam aja otakku.
Kayak mana nih pertanyaannya? Pengen otak kayak ustazah kok nggak bisa-bisa. Ya nggak usah mirip-mirip kali guys. Ya beda-beda tipis aja nggak apa-apa. Kayak mana jawabnya tuh ya guys? Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nggak usah guys, ini nggak bisa diam ini otaknya. Gugu 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 gugu. Pusing nanti teman-teman. Kalau otak dengan badan nggak sinkron susah. Gege kayak gitu guys. Nah kalau aku kan sinkron nih otak dengan badan. Kemarin ada waktu setengah jam otakku kosong. Aku males banget nih otak kosong. Akhirnya aku baca yang sulit-sulit biar dia berisi. Otak nih susah nih guys. Jangan lagi nanti teman-teman nggak siap. Ya, atau kita bluetooth aja, wifi aja hotspot. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Lucu juga teman-teman ini ya. Ustazah puasa tanggal berapa? Puasa tanggal 24-25 Juni ya. Puasa Tasu'a dan Asyura ya. Sehat selalu ya teman-teman. Tenang aja, nanti aku ingatkan lagi jika udah masuk puasa Tasu'a dan Asyura. Sekitar tanggal 24 jam 25 Juni ya teman-teman ya. Oke, 24-25 Juni ya. Yang penting teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Gitu ya guys. Clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah aku ngomong kasar? Mana boleh. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, setiap penglihatan, mendengaran, hati, ulaika kana anhu mas'ula. Akan diminta pertanggungjawaban. Makanya ngomong itu yang jujur, bicara itu yang pantas ya. Nggak boleh nyakitin hati orang, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Al-basara was-sam'a wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Makanya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ngomong yang kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu bilang nggak tahu aja. Ya, karena setiap penglihatan, perkataan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi mesti hati-hati. Jangan sampai kita nyakitin orang. Kalau kita disakiti ya nggak apa-apa. Kita ngerti cara memaafkan. Tapi kalau orang kalau orang kita sakiti belum tentu dia pandai memaafkan kita. Oke, gitu ya guys. Sehat selalu ya. Ustazah, apa tuh? Bentar ya. Oke. Iya ngeri Ustazah. Wah ngeri lah, lisan itu ngeri guys. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Rasain. Ya, tidak ada satu perkataan pun yang tidak dicatat oleh malaikat raqib atid. Dicatat oleh malaikat dan malaikatnya nggak bisa di-pause santai Kat, nggak bisa. Diem aja lu Kat, nggak bisa. Setiap kita nyakitin orang dicatat, setiap kita ngomong baik dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Makanya setiap kalimat itu ada hukum. Orang ijab kabul itu karena kalimat, orang murtad itu juga karena kalimat, orang talak itu juga karena kalimat, orang masuk Islam juga karena kalimat syahadat. Jadi semuanya itu dalam lisan ini ada hukum. Jadi kalau nggak ada, jadi kalau ada suami-suami bilang kan cuman saya ngomong talak doang Ustazah, ngomong itu ada hukum. Orang murtad itu karena lisan, orang masuk Islam itu karena lisan, orang banyak pahala karena lisan, orang bisa masuk neraka itu juga karena lisan, ya kan? Makanya orang yang bapak tadi dengan istri tidak halal menjadi halal karena lisan, ijab kabul. Ya, orang talak juga karena lisan, orang masuk Islam juga karena lisan. Jadi lisan ini adalah hukum. Makanya mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Ustazah, clear ya teman-teman ya. Kalau tetangga sombong kita harus gimana? Jemur aja dia. Salah. Kalau tetangga sombong kita ucapkan Masya Allah tabarakallah. Jangan ajak berantem ya. Ya aku punya mobil baru lah, segitu aja bangga OKB. Gak usah. Dia pamerkan diri. Ya udah Masya Allah tabarakallah. Semangat selalu ya Bu, semoga rezekinya makin lancar. Gak usah kesel sama orang sombong. Orang sombong tuh kasihani, bukan dimarahi. Orang sombong itu banyak faktor. Kadang-kadang dia sombong karena dia jarang dipuji. Kadang dia sombong karena dia merasa terhinakan, sehingga akhirnya dia menyombongkan diri. Kadang-kadang kalau dia sombong, dia itu karena dia memang
nggak tahu apa yang ingin dia pamerkan, melainkan apa yang dia punya. Memang ada dalil at-takabbur 'indal mutakabbir shadaqah, sombong di hadapan orang sombong sedekah. Tapi itu bukan makanan orang biasa, itu makanan orang pinter. Imam Syafi'i pernah berkata, sombonglah kalian di hadapan orang sombong 2 kali untuk mematikan kesombongannya. Tapi itu bukan makanan teman-teman semua, itu makanan orang yang beriman. Jadi ketika ada orang sombong, dia patahkan dengan menunjukkan siapa dirinya. Tapi karena dia orang beriman, dia jelas ingin mematahkan kesombongan lawan. Tapi kalau iman kita masih standar-standar aja, ndak usahlah sombong di hadapan orang sombong. Takutnya kita bukan ingin mematahkan kesombongan orang, tapi justru menyombongkan diri kita. Apa-apa orang sombong itu ya karena dia mungkin selama ini direndahkan atau tidak pernah dipuji oleh pasangan, tidak pernah dipuji oleh anaknya sehingga dia ya menyombongkan diri. Itu namanya ghorizatul baqa. Hasrat ingin dipuji pada setiap orang itu ada. Maka kalau punya suami sering-sering muji dia. Kalau punya istri sering-sering muji dia. Kalau punya anak sering-sering muji biar dia nggak harapkan pujian dari luar ya. Ustazah, bolehkah seorang Mbak Dia Isa, oke clear ya? Benarkah kalau terakatin anak pas hari ulang tahun anak berpuasa? Tidak usah. Tidak usah puasa hari ulang tahun anak, dalilnya nggak ada ya. Oke. Tinggal Mbak puasa dan doakan anaknya ya. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, gimana cara melupakan kata-kata sakit dari orang lain? Oh, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Jangan biarkan orang lain menyakiti kita. Mereka bukan siapa-siapa. Ya, kalau Mbak biarkan orang lain menyakiti Mbak, berarti Mbak kurang self love. Kita tidak cinta diri. Ya, jangan mau disakiti oleh orang. Ya, jangan mau terluka karena orang. Tidak perlu semua orang suka dengan kita karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Yang perlu kita pusingkan kalau yang menyakiti kita itu orang yang beriman. Orang beriman kalau dia ngomong pakai standar, bukan pakai nafsu. Terus orang beriman, guru kita tidak suka dengan kita, ya sudah, berarti itu kita salah. Tapi ketika yang tidak menyukai kita itu orang-orang biasa, mereka pakai standar nafsu, bukan kebenaran. Abaikan ya, harus dewasa, head value. Nggak boleh dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, nggak usah. Head value, ingat hidup ini singkat, cintai diri dan amankan diri kita. Orang yang punya irtifa, orang yang high value, nilainya tinggi, dia tidak mudah tersakiti guys. Karena bagi dia orang itu tidak ada masalah dengan dirinya. Orang itu cuma masalah dengan dirinya sendiri. Misalnya ada orang yang bilang aku sombong, kenyataannya aku nggak sombong, ya is no problem. Dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Ada orang yang iri sama kita lah bukan karena kita, karena pikirannya sendiri. Terus biarkan dia bertengkar dengan pikirannya, ya kitanya baik-baik aja. Kalau ada orang suka gibahin kita, fitnah kita, dia nggak ada masalah dengan kita. Dia cuma masalah dengan dirinya sendiri. Oke? Nah gitu guys. Teman-teman mau baik pun di hadapan orang yang tak baik tetap tidak baik. Karena orang tuh beneran gak ada masalah sama kita. Mereka cuma masalah dengan dirinya sendiri. Terus teman-teman mau lawan, dia bertarung dengan dirinya, kayak mana kita mau lawan? Makanya kalau ada orang yang benci sama kita, biarin saja. Dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Harus teman-teman pahami. Jadi jangan, hei aku pengen ngomong klarifikasi biar dia percaya aku. Aku pengen ngomong biar dia nggak jelek nengok aku. Gak usah, biarin ya. Biar waktu yang menentukan mana benar mana salah. Aku takutnya teman-teman klarifikasi sana sini sono. Ujung-ujungnya sholat jadi nggak khusyuk. Pikiran jadi nggak enak ya. Ngapain guys? Ya keep moving. Masa kalah sama anak muda? Aku tengok nih usianya udah tahajud menjelang azan subuh aja. Masih aja banyak risau-risaunya aku tengok. Aku kasih rotan juga nanti tahu rasa. Gitu guys, oke. Nah jadi orang-orang yang tidak suka dengan kita, hasad dengan kita, nyakitin kita, itu nggak ada masalah dengan kita. Orang kitanya nggak ngapa-ngapain, kecuali kalau kita nyakitin, baru kita minta maaf. Ya Ustazah, ya kalau aku nyakitin gimana? Ya nggak apa-apa kalau kita salah. Ya salah kan nggak apa-apa, yang penting jangan salah 2 kali. Oke ya sih aku salah. Oke ya udah, maafin diri sendiri, jangan lakukan lagi. Kalaupun salah pun nggak apa-apa kok guys. Al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Salah itu nggak apa-apa kok. Ya, jadi salah itu nggak apa-apa. Yang penting jangan dikerjakan lagi, ya kan? Jadi nggak usah pusing-pusing ya guys, biar kita happy ya, gitu ya. Nah, apa penyebab mengigau? Aku kurang, nggak ada syariat Islam mengatur itu. Karena Mbak terlalu banyak pikiran.
Oke, gitu ya. Apakah riba harus 100% dihindari? Iya dong. Ya riba itu dosanya gede walaupun dikit ya, karena dia riba karena zatnya ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana. Pokoknya hindari gangguan, hindari distraksi. Kalau nggak banyak teman nggak apa-apa, kita bukan tidak mau bergaul, tapi kita tidak mau kena gangguan. Udah gitu aja. Karena semakin banyak teman, semakin besar peluang kita untuk dikecewakan ya. Jadi kalau bahasa bukunya, kita bukan anti sosial, tapi kita anti distraksi. Kita tinggalkan orang-orang yang suka nyakitin kita, yang toksik, ya, yang suka melukai kita. Bukan karena kita itu anti sosial, tapi karena kita nggak mau terganggu dan nggak mau saling membuat dosa. Ya, Ustazah, oke, hahaha, sehat selalu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Surat Ar-Rahman dibacanya kapan? Ar-Rahman itu dibaca di habis zuhur ya, agar diberikan ketenangan di dalam hati ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana. Kalau aku sedih, aku baca apa? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maulah, wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maulah, wa ni'man nasir ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke. Ustazah, oke gitu ya guys. Kenapa mimpiku suka terulang-ulang? Mimpi juga nggak usah dipikirin, Mbak. Kasihan kali kawan-kawan nih. Banyak kali yang teman-teman pikirkan. Mimpi nggak usah dipikirin, ya udah mimpi-mimpi aja udah. Tawakal sama Allah. Kalau mimpinya mimpi buruk, auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah miring ke kiri, meludah 3 kali sebagai syarat. Puah, 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 udah bangun. Banyak kali yang teman-teman pikirkan, mimpi pun dipikirkan, masih kurang beban hidup kayaknya nih. Aku mimpi nggak pernah aku pikir guys. Iya, clear ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Banyak kali pun pikiran manusia-manusia nih. Oke, kita lanjut ya guys. Nggak usah dipikirin perkataan orang tentang kita, mimpi kita, gosip-gosip rual, berita-berita viral. Itu semua nggak usah dipikir. Nambah memori. Makin banyak memori, makin puyeng, loading lama. Ujung-ujungnya ibadahnya nggak fokus. Iya kan? Nah ya. Oke ya. Ustazah, oke. Memang boleh sholat sambil baring, boleh kalau nggak kuat. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Ya, kalau nggak bisa ya duduk. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Ya kayak gitu ya Mbak. Jadi Mbak terserah mau pilih yang mana. Kalau nggak bisa ya baring ya. Kalau lututnya nggak enak ya. Ustazah, saya boleh nggak oke. Oke, nah jadi ustazah saya difitnah kejam kali, abaikan aja, nggak ada masalah. Kejam kan kata kita, banyak orang yang lebih difitnah secara kejam lagi. Abaikan saja Mbak, fitnah juga nggak lama, orang juga nggak mikirin Mbak, orang punya cucian, orang punya beban hidup, orang juga punya hutang, nggak bakal mikirin Mbak terus, palingan cuma tahan 8 bulan, setahun itu pun dah lama. Udah nggak usah terlalu confident, orang nggak semua mikirin kita juga, ya fitnah itu kan jadi bumbu-bumbu bagi orang fasik. Orang juga nggak mikirin kita terus, udah abaikan saja.